Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baiklah, mari kita ikuti kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa akan baca Al-Quran bersama. Allahumma bil haqqi wa bil haqqi nazala. Allahumma azim raghbati fi waj'alhu nuran fi basari syifaan fi sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wakhsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kabaddala mongko nuli ganti utawa ngijoli alladzina sapa wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina ini maksudnya Bani Israel yang dibimbing oleh Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Kaulan ing pengucap utawa perkataan ucapan ghairal ladzi kang liyane ucapan. Tidak semua aladzi maknane ucapan. Ada yang maknanya zat, ada yang maknanya wong, gitu loh nggih. Harus bisa membedakan mana yang maknanya zat, mana yang aladzi maknanya wong, mana yang maknane aladzi lainnya itu. Paham nggih? Di sini alladzi maksudnya ucapan atau perkataan. Ghairal ladzi kang liyane perkataan, liyane ucapan, kila kang diperintahake apa alladzi, kila kang diperintahna atau didhawuhna, dingendikake apa alladzi lahum maring alladzina, lahum maring alladzina. Bon maknanya? Ada yang ketinggalan? Ini ayat nyambung dari ayat sebelumnya 58. Ceritanya kaumnya Nabi Musa alaihi salam disuruh masuk suatu desa qaryah nggih. Udkhulu hadhil qaryah. Desa apa itu? Baitul Maqdis atau Muqaddas. Kalau bahasa sekarang ya Palestina itu loh nggih. Yang terkenal dalam peta dunia Palestina, Filistin. Mereka habis mengalami ujian berat selama 40 tahun di mana? Di gurun, di lembah T. Ingat gak ceritanya? 40 tahun muter-muter gak bisa keluar dari situ.
Tapi Allah tetap memberi rahmat. Mereka tidak dibiarkan kelaparan. Tetap dikasih pertolongan, perlindungan. Bahkan dikasih kiriman makanan juga nggih. Makanannya apa itu? Mana dan sal. Pripun, ingat gak ceritanya? Harus nyambung loh ini ceritanya. Selama 1 tahun dikirim mana dan salwa. Di dalam peraturannya nggak boleh bungkus berkat, nyimpen. Makanya harus thayyibat. Harus masih ingat nyambung ayat sebelumnya loh, nyatanya banyak yang melanggar peraturan. Ada yang nyimpen, yang bungkus berkat dan lain sebagainya. Makanya overdosis dan lain sebagainya. Artinya melanggar peraturan. Namanya tapi itu tidak dolimi Allah. Kata Allah, wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi orang dolim itu melanggar peraturan tuh loh nih. Peraturannya nggak boleh bungkus. Peraturannya nggak boleh zina. Peraturannya nggak boleh korupsi dan lain sebagainya. Melanggar peraturan Allah itu namanya dolim. Itu tidak dolimi Allah, tapi justru dolimi diri sendiri. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Masih ingat ayat sebelumnya? Nah, gara-gara mereka dolim, melanggar peraturan, nah akhirnya di stop. Kiriman mana dan salwa tidak diturunkan. Kalian harus hidup yang mandiri, artinya nyari makanan sendiri. Kamu usaha sendiri. Karena ini urusan makan minum sudah di stop. Enggak ada kiriman gratis gitu loh. Gebetan. Akhirnya suruh masuk sana. Kamu masuk di kampung Hadil Qaryah gitu loh. Yaitu Palestina, Baitul Maqdis. Nah, tapi masuknya juga ada peraturan gitu loh. Enggak asal masuk berguduk gitu. Harus lewat pintu gerbangnya. Maka Allah bilang apa? Wadkhulu al-baba sujada. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Jadi meskipun sudah diberi cara yang baru, yaitu masuk satu kampung Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, di sana harus masuk lewat pintu gerbangnya. Pintu apa itu? Pintu Hittah namanya. Ini para ulama tafsir berbeda penjelasannya. Ada yang dimaksudkan pintu Hittah itu pintu Masjidil Aqsa itu ada 7 pintu. Di antara 7 pintu itu ada yang namanya pintu Hittah. Nah, kamu masuk pintu situ, masuk masjid dulu untuk berdoa gitu loh. Caranya kamu masuk harus sopan sujada. Sujada artinya kamu harus hormat, merunduk, jangan petendang-petendeng, jangan cekakak-cekikian, kamu ketawa-ketawa bebas, nggak boleh. Harus dengan hormat, dengan akhlak karimah, tawadu, khusyuk, sujadan. Wakilah ini sujud beneran, yaitu sujud menyembah Allah gitu loh. Tetap mengabdi kepada Gusti Allah. Lewat pintu apa? Hittah. Di situ kalau sampai pintu situ kamu bilang apa? Wa qulu hittatun. Kamu harus ngomong apa?
hittatun. Jadi masuknya bilang hittatun. Apa artinya hittatun? Ya Allah Gusti, minta ampun Gusti, gitu loh nggih. Itu artinya kamu habis melanggar peraturan tadi di sana di Lembah Tih, banyak dosa, banyak khilaf. Di sini kamu harus minta ampun, tobat gitu loh. Ya Allah Gusti, ampunilah segala dosa-dosa kami Gusti. Ini mengucapkan hittatun, itu artinya minta artinya lebur. Hittatun itu mugi-mugi jenengan lebur, menghapus semua kesalahan kami, semua dosa-dosa kami. Begitu sampai sana nih, orang-orang zalim itu malah ganti. Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Harusnya bilang apa? Bilang apa? Nah gitu loh, bisa konsentrasi enggak? Harusnya bilang apa? Hitta. Malah diganti. Kata hittatun diganti dengan yang lain. Nah, ini terjadi lagi pelanggaran lagi. Begitulah manusia. Rata-rata suka melanggar gitu loh nih. Di mana-mana di seluruh dunia kalau nggak melanggar tuh nggak seger kali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu juga gitu? Ya. Kok diam aja? As-sukutu tadullu ala na'am. Ceritanya dalam peribahasa Arab. Orang diam itu artinya na'am. Gitu loh. Berarti suka melanggar nih, ketahuan ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi harusnya bilang apa? Malah diganti dengan perkataan yang lain. Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Diganti apa itu? Mereka bilangnya habbatun. Enggak bilang hittatun, malah ganti habbatun. Hampir mirip. Mereka harusnya ngomong hittatun, malah diganti habbatun. Hanya diganti apa itu? Toknya nggih. Toknya diganti ba. Asalnya hittatun menjadi habbatun. Apa artinya habbatun? Nih. Apa artinya habbatun? Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak tahu ya? Apa habbatun? Ya Allah, ini bagaimana insaknya nih? Nanti ada pelajaran insak kan? Enggak tahu habbatun. Habbatun itu biji-bijian. Ntar kalau sampai di sana itu akan banyak buah-buahan ini, buah-buahan itu, gitu loh maksudnya. Jadi dia teriak-teriak begitu masuk pintu gerbang Korea, langsung habbatun gitu. Harusnya hittatun diganti habbatun. Mereka ingin mendapatkan banyak macam-macam makanan. Ada biji kurma, ada biji anggur, ada matoa, ada rambutan, ada ini, ada itu, segala macam gitu loh. Jadi sudah terbayang-bayang biji-bijian yang akan mereka dapatkan di situ. Nah, ini bentuk kedoliman lagi. Kemarin di Lembah Tih dolim, di sini dolim juga. Di mana-mana dolim. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Ya Allah. Begitu mereka dolim lagi. Fa'anzalna mongko nuli nurunake sapa ingsun Allah alal ladina ing atase wong akeh dalamu kang padha dolim padha ngani ngaya
sapa alladzina nurunake rijzan ing siksa azaban, yaitu turun banyak penyakit nih berupa ta'un, azaban ta'unan minas samai kang saking langit, minas samai kang saking langit, maksudnya dari udara ini loh muncul macam-macam virus, variannya macam-macam juga. Ini orang zalim gitu nih. Zaman dulu, zaman Bani Israel di bawah bimbingan Nabiullah Musa, Nabiullah orang zalim langsung Allah turunkan azab rijzan, dikutuk gitu loh nih. Ya Allah, beda dengan eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk menjadikan rahmat. Rahmat itu ya pertolongan, kasih sayang minallah lil alamin, untuk semua alam. Enggak pilih kasih, yang mukmin, yang non mukmin, yang muslim, yang non muslim, yang jujur, yang dolim, tetap dirahmati Gusti Allah. Tapi juga ada juga peringatan-peringatan supaya orang jangan dolim terus, gitu loh. Allah menurunkan apa? Rijzam minas sama. Kenapa mereka dikasih rijzam minas sama? Karena enggak boleh melanggar peraturan, harusnya bilang khitatun, malah diganti habaton. Harusnya minta ampun, malah teriak-teriak habaton, habaton. Enggak ampun, ampun, enggak gitu loh Neng. Malah diganti namanya begitu mereka dolim, maka Allah langsung, ini pakai fa anzalna gitu loh. Fa itu huruf ataf litartib ma'al ittisal, beda dengan summa. Kalau summa huruf ataf litartib ma'al infisal, kalau fa litartib ma'al ittisal. Wal fa'ulit tartibi bittisali wa summalit fisali. Masih ingat ge alfiahnya ge? Alhamdulillah. Jadi di sini langsung nih, begitu mereka teriak-teriak habaton, habaton gitu, Allah menurunkan banyak penyakit. Fa'anzalna alal ladzina dzalamu rijzam minas. Penyakit itu menyebar dari langit, dari udara ini loh nih, menyebar kemana-mana. Banyak orang diserang ta'un ceritanya waktu itu. Gejalanya ya gitu, mula-mula mules, perutnya mual-mual, bung-bung, ya seperti penuh angin dan lain sebagainya dalam perut. Begitu pagi terserang, sore mampus. Sore terserang, pagi mampus. Terjadi nih zaman dulu. Sekarang bisa jadi kata orang COVID-19 katanya. Karena terjadinya tahun 2019. Asal disebut aja 19. Karena tahunnya 2009 turun penyakit. Minas sama. Katanya dari Cina. Cina disalah-salahkan juga. Orang zalim seluruh dunia ada terjadi juga.
Orang Cina disalah-salahin, ya Allah. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Orang yang zalim di seluruh dunia. Di mana-mana ada terjadi kedzaliman, nggih mboten? Korupsi di mana-mana ada di seluruh dunia. Perzinaan di mana-mana ada di seluruh dunia. Pelanggaran namanya itu. Orang nggak mau sholat, zalim mboten? Zalim mboten? Harusnya sholat waktu zuhur, sholat zuhur, waktu asar, sholat asar, begitu maghrib, sholat maghrib, isya juga gitu, subuh juga. Hanya berapa menit sih sholatnya? Paling 5 menit sampai 10 menit, gimana? Setelah itu silahkan kamu mau nyari habaton, nyari buah-buah, nyari apa saja silahkan. Kamu suruh sujud sama Allah, sejadah, hanya 5 menit nih. Atau 10 menit gimana? Dalam waktu 24 jam itu 5 kali. Hanya 5 kali. 5 menit kali 5 kali berapa? 25. Nggih mboten? Kamu dikasih waktu 24 jam. Dipotong. Katakanlah minimal 5 menit atau 10 menit, sekitar 50 menitan. Sehari semalam. Kamu dikasih 24 jam. Sehari semalam nggak ada 1 jam kamu suruh sujud. Nggak ada 1 jam suruh sujud sama Allah. Nggih mboten? Loh, di dunia banyak orang yang meninggalkan sholat. Udah tahu kalau sholat itu wajib, males. Nggak ngerjakan sholat. Zalim mboten? Zalim mboten? Nah itu namanya zalim. Zalamu itu. Bukan dolimi Allah, tapi justru dolimi diri sendiri. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum ya. Karena terjadi kedoliman di mana-mana, Allah turunkan ini. Wa anzalna 'alal ladina zalamu rijzam minas. Turunlah penyakit dari langit. Orang bilang ini COVID-19. Menyebarnya lewat udara ini loh, Neng. Nggih mboten? Nggih mboten? Terjadi ini untuk mengingatkan kita agar kita kembali segera minta ampun gitu loh. Taubat gitu loh. Allah bilang wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti akan saya rasakan mereka. Mereka siapa ya? Orang-orang zalim itu. Minal adzabil adna. Saya kasih tahu biar tahu rasa siksa yang amat kecil. Al adna itu yang amat kecil. Dunal adzabil akbar. Bukan siksa yang besar. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah. Jangan zalim mulu. Nah semuanya. Maka ini penyakit-penyakit macam-macam ini hakikatnya adalah kasih sayangnya Allah. Allah justru menyayang kita gitu loh, Neng. Jangan salah paham. Supaya kita segera kembali menuju ridha Allah agar menjadi selamat dunia akhir. Bejo dunia akhir. Pripun pilih selamat dunia akhirat apa sengsara dunia akhirat? Pilih bejo apa cilaka? Nah, segeralah kembali pada Allah. Banyak-banyak istighfar gitu loh nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
Amin Allahumma. Kenapa Allah turunkan rijzan, penyakit? Waktu itu penyakitnya namanya ta'un. Penyakit apa? Ta'un itu yang diserang adalah perut. Bukan jantung, perut. Kalau sekarang ceritanya ini COVID-19 katanya. Yang diserang apa? Apa nih? Apa? Jantung ya. Dimulai dari flu, dimulai dari sesak napas, dimulai dari hilang rasa daya cium dan lain sebagainya, nggih mboten? Pusing-pusing dan seterusnya, demam, panas. Gejalanya katanya gitu. Dari dulu penyakit gejalanya seperti itu juga. Tapi kemudian menyerang ke jantung yang pusatnya ini napas. Begitu sampai sana langsung terkapar katanya. Ya Allah, langsung mampus. Nggak boleh dekat-dekat. Nanti kalau ketularan kamu harus pakai pembungkus. Mayatnya harus dibungkus plastik, nggak boleh disentuh dan lain sebagainya. Semakin zalim nih. Astagfirullahaladzim. Nggih mboten? Orang kalau mati ada syariatnya, ada tatanannya, aturannya, Allah yang ngatur. Nah, sekarang diatur-atur sendiri. Bungkus plastik, buang gitu aja seperti kucing. Nggak dimandikan, nggak disolati, pampasnya masih nempel. Terjadi mboten? Semakin zalim mboten? Astagfirullahaladzim. Inilah dunia. Orang zalim itu selalu ada. Peraturan Allah diobrak-abrik. Makanya semakin terus aja ini penyakit. Enggak henti-hentinya. Astagfirullahaladzim. Sadarlah hai manusia. Segeralah tobat pada Allah. Gitu loh nggih. Ini Allah turunkan kenapa? Bima kanu ya sukun. Bima sebab perkara. Kanu kang padha ana. Sapa aladina. Ini Mbah Maimun Juber. Tahu Mbah Maimun nggih? Pernah ketemu? Pernah ketemu belum? Sudah almarhum ya. Laul Fatihah. Itu karena kalau di dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Allah itu bermakna selalu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena di situ wa kana lan selalu Allah sapa Allah ghafurur rahima. Ini saya pernah ngaji sama Mbah Mon di Rembang. Ketika dalam acara haulnya Mbah Hafid Rembang. Yang punya doa Allahumma bil haqqi anzaltahu itu loh nggih, Mbah Hafid. Itu Mbah Mon memberi keterangan seperti itu. Ini ada kanu, tapi kaitannya dengan orang-orang dolim. Bima sebab perkara kanu kang padha ana sapa aladina ana iku yafsukun iku padha fasik sapa aladina yafsukuna iku padha fasik sapa aladina. Tahu fasik mboten? Apa itu fasik? Apa? Lihat dulu tafsirannya. Ai khurujihim anit taati. Maksudnya mereka keluar dari taat. Artinya enggak patuh peraturannya Allah. Peraturannya Allah diobrak-abrik. Diacak-acak, diganti-ganti gitu loh. Paham?
Peraturannya Allah nih, kalau sholat di masjid jamaah harus rapat, harus lurus, mepet, katifan bi katifin, kodaman bi kodamin, itu udah peraturan Allah. Sekarang diobrak-abrik, diganti-ganti gitu loh. Kamu harus jaga jarak, gawat ini variannya, 1,5 meter, harus pakai masker, harus punya surat vaksin dan lain sebagainya. Ya Allah nih, terjadi nih zaman sekarang juga. Ini namanya fasik. Peraturan Allah digantikan, digontakan, diobrak. Terjadi batan, dalam batan. Astagfirullahaladzim, itu namanya dolim. Sebab mereka fasik bimakano ya, maka Allah turunkan penyakit ini. Allah bilang fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas. Ini terjadi dulu ribuan tahun yang lalu nih. Zamannya Nabi Muhammad. Loh sekarang kok mau niru lagi juga? Apa enggak pernah tahu belajar sejarah itu? Kalau niru juga maka terjadi juga. Sekarang banyak penyakit ini itu. Nggih betul. Covid enggak intinya sudah 1 tahun lebih. 19. Sekarang sudah 2021. Sudah 2 tahun nih. Nggih betul. Enggak intinya bisa jadi nanti semakin hari semakin tambah juga. Peraturannya Allah belum ditegakkan. Masjid masih disuruh renggang. Ya Allah. Belum ada yang menyerukan. Ayo sholat yang rapat. Belum ada nih sekarang. Masih suruh renggang terus. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Amin Allahumma. Itu ceritanya ning fahalaka minhum fi sa'atin sab'una alfan au aqal. Itu lihat tafsirannya. Setelah terjadi rijzam minas sama, banyak yang mampus nih. Orang-orang yang zalim waktu itu 1 jam ada yang mampus sampai berapa itu? 70.000 sab'una au aqal atau lebih sedikit kurang. Jadi dalam waktu 1 jam banyak yang mampus kena serangan taun, perut yang diserang. Sekarang ini kalau di sensus seluruh dunia karena terpapar Covid, per jamnya ada berapa ribu ini di seluruh dunia? Pernah ada yang mendapat informasi? Di Indonesia berapa ratus? Terjadi batan. Nah ini peringatan minallah. Gara-gara apa? Bima kanu yafsukun. Yafsukun artinya apa? Keluar dari taat peraturannya Gusti Allah. Diobrak, digontakan. Sekarang terjadi juga. Masjid-masjid diatur-atur. Masjid itu yang punya Allah, Pak. Mau ngatur-ngatur masjid. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Ini kalau diterus-teruskan kefasikan orang, ya nggak habis-habis nih. Terus ada terus. Ya Allah, paham semuanya? Paham?
Maka segeralah kembali pada jalan Allah, tatanan Allah yang diridhai oleh Allah. Ya Allah, semoga kita selalu dikasih inayah taufiknya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin Allahumma. Ilahuna nahtatim bilhamdalillah. Suma qala wallahu a'lamu bis. Allahumma arhamna bersama. Bismillah dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imama wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna umma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna wa ilal liqam assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.